Oke, selamat bertemu di seri administrasi pajak. Untuk bagian pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian pajak, syarat pemungutan pajak, dan penggolongan pajak. Oke, yang pertama, pajak itu digunakan buat apa? Ya, karena di setiap negara itu pasti ada pemungutan pajak ini. Pajak itu dipakai buat pembangunan sarana umum, ya, untuk membangun rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor polisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan negara, yaitu membayar gaji pegawai, gaji presiden, menteri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, contohnya adalah untuk membeli alutsista, ya, untuk alat-alat perang, ya, jadi tank dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi atau pengertian pajak. Menurut Dr. Rohmat Sumitro, pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum. Dari definisi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya unsur pajak itu ada 4. Iuran dari rakyat kepada negara, yang pertama, berdasarkan undang-undang. Ketiga, tanpa kontraprestasi dari negara langsung dapat ditunjuk atau tanpa adanya timbal balik yang kita terima. Terus yang terakhir adalah digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Rumah tangga negara tadi ya contohnya untuk pembangunan, untuk membayar gaji, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 2, fungsi anggaran atau disebutnya adalah budgeting, dan fungsi mengatur atau reguler. Fungsi anggaran pengertiannya adalah salah satu sumber dana untuk pemerintah, bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang fungsi pengatur, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Ini maksudnya apa? Dengan adanya pajak, diharapkan bidang sosial dan ekonomi ini bisa stabil atau tidak mengalami permasalahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang retribusi sumbangan. Ada pajak, ada retribusi, ada sumbangan. Di mana ketiga-tiganya kita harus mengeluarkan uang. Sekarang kita lihat pengertian dari retribusi. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ya, jadi di sini kita membayar untuk jasa atau pemberian izin tertentu. Kontraprestasinya nanti ada, kita akan mendapatkan izin, kita akan mendapatkan layanan atau jasa. Kemudian yang kedua, sumbangan. Pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu, ya objeknya yang dituju sudah jelas, untuk pengumpulan dana dalam mencapai suatu tujuan dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara atau kas daerah. Contoh konkret dari sumbangan itu misalnya adalah sumbangan PMI. Ya, jadi sumbangan PMI itu nanti akan digunakan untuk Palang Merah Indonesia. Oke, dari pengertian tadi ada pajak, ada retribusi, dan ada sumbangan. Ini bisa kita lihat perbedaannya. Oke, untuk pajak tidak memiliki kontraprestasi langsung, jadi tidak ada timbal balik yang kita terima dari negara. Kemudian yang kedua, bersifat memaksa, karena ada dasar hukumnya, undang-undang. Kemudian tidak diketahui pihak yang secara langsung menikmati atau menerima. Untuk siapa pajak itu nanti bisa dipakai buat orang Jawa, orang Sumatera, atau orang Kalimantan, kita tidak tahu. Kemudian dikenakan kepada semua orang yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak. Ya, jadi semua orang tidak bisa menghindari pajak ini. Kemudian retribusi memiliki kontraprestasi langsung dan bersifat individu. Jadi kalau kita membayar retribusi, kita akan menerima jasa atau perizinan. Ya, contohnya kita membayar uang parkir di pasar. Dengan membayar uang parkir di pasar, berarti kendaraan kita akan aman. Bersifat ekonomis, dikenakan pada orang yang menikmati atau menerima jasa retribusi daerah. Jadi ada imbal baliknya. Sedangkan sumbangan memiliki kontraprestasi langsung kepada individu, kemudian dapat diketahui oleh orang yang menerima. Ya, untuk siapa sumbangan itu nanti akan diperuntukkan. Tadi Bapak contohkan untuk PMI ya, berarti nanti uang yang terkumpul akan disumbangkan kepada Palang Merah Indonesia. Syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak di sini ada 5, yaitu ada syarat keadilan, pemungutan pajak itu harus adil. Kemudian syarat yuridis, harus berdasarkan undang-undang.
Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi. Syarat finansial, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang terakhir adalah pemungutan pajak harus sederhana. Oke, yang pertama adalah syarat keadilan. Adil dalam hal ini adalah adil dalam hal perundang-undangan dan adil dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak. Mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Itu dari sisi syarat keadilan. Syarat yuridis itu dasar bahwa pemungutan pajak itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 ayat 2, ya, memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya. Selanjutnya adalah syarat ekonomis. Intinya apa? Bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau perdagangan. Sehingga justru adanya pajak jangan sampai menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Justru dengan adanya pajak, maka orang-orang pengen berusaha, pengen berproduksi. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian syarat finansial. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mendapatkan uang 100.000, ya kita jangan sampai mengeluarkan uang 105.000 atau 110.000. Jadi, uang yang kita terima harus lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mengumpulkan uang tersebut. Oke, yang terakhir adalah syarat sederhana. Pemungutan pajak itu harus dipermudah sehingga masyarakat akan tahu bagaimana cara penghitungan pajaknya. Di sini aplikasinya apa? Supaya dibikin mudah pemungutan pajak itu dengan pengenaan tarif misalnya. Tarif untuk biaya materai hanya satu, yaitu Rp10.000. Tarif PPN hanya mengenal 0% dan 10%. Jadi tidak banyak macam tarifnya, sehingga itu akan simple dan orang akan mudah untuk memahami tarif pajak tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengelompokan pajak. Pengelompok pajak di sini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama menurut golongan, ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, contohnya penghasilan. Kalau Bapak yang punya penghasilan, berarti Bapaklah yang harus membayar pajak, tidak boleh dialihkan kepada orang tua ataupun kepada istri Bapak. Oke, kemudian ada pajak tidak langsung, pajak yang bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Ini contohnya adalah pengenaan PPN, pajak pertambahan nilai. Pada saat kalian membeli HP, kalian akan dikenakan PPN. Ya, sebenarnya PPN itu harus dibayar oleh penjual, tapi dilimpahkan kepada pembeli. Oke, kemudian ada menurut sifatnya, ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi kita tentukan dulu siapa yang akan dikenakan pajak. Setelah kita tentukan orangnya, baru kita cari dari orang tersebut apa yang bisa dikenakan pajak. Contoh subjeknya adalah Pak Ibnu, karena Pak Ibnu sebagai pengajar punya penghasilan, maka nanti akan dikenakan pajak penghasilan. Kemudian pajak objektif, pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dan siapa wajib pajaknya. Jadi kita berdasarkan objeknya, berdasarkan kejadian atau transaksinya. Misalnya kejadian atau objeknya adalah penyerahan barang. Kita tidak akan memperhatikan siapa yang melakukan penyerahan. Jadi setiap orang yang melakukan penyerahan barang akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian menurut lembaga pemungutnya, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Ya, contohnya pajak pusat ada PPH, PPN, PPNBM. Pajak daerah ada PKB, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Saya rasa untuk sesi pertama ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kalian tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam kondisi corona ini. Yang jelas kita harus bisa mengatasi semua ini. Dan yang terakhir jangan lupa bahagia.